Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan berbincang terkait saham-saham incaran di tahun 2024 dan kita akan bahas ya sekitar 5 saham pada part 1 ini. Dan kira-kira kapan nih saya akan entry di saham tersebut ya, kita akan bahas di video ini. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys sebagai investor di pasar modal Indonesia. Saya sebenarnya sangat yakin guys ya bahwa saham-saham dengan fundamental yang baik dan juga labanya terus bertumbuh itu akan diapresiasi oleh market, harga sahamnya akan naik, apalagi saham-sahamnya rutin bagi dividen gitu guys ya. Tentunya ya selain kita melakukan dividen investing, kita pun juga melirik saham-saham value investing gitu guys ya, atau saham-saham yang harganya itu tidak sesuai dengan valuasi saat ini ya. Jadi harga sahamnya juga turun, valuasinya juga ini sudah sangat murah, tapi kinerjanya masih sangat bagus gitu guys ya. Nah jadi ada saham ya yang cukup diapresiasi oleh market di mana labanya juga melonjak ya guys ya 120%, yaitu adalah saham BBYB. Dan kalau misalkan kita perhatikan ternyata saham-saham bank digital ya itu labanya terus naik. Tapi BBYB ini bukan salah satu pilihan saya gitu guys ya. Saya hanya menunjukkan bahwa saham yang labanya naik ya itu seringkali diapresiasi oleh market ya. Saya ambil contoh BBYB, di mana labanya melejit 120%, pendapatan bunga bersihnya juga meningkat, dan terakhir ya guys ya, BBYB ini naik ya, kemarin 19,83% ya, ke harga Rp278 per lembar saham pada penutupan hari Rabu kemarin gitu guys ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat juga ya, laba bersih dari bank digital lain seperti Arto dan juga Agro, itu mengalami kenaikan. Tapi BBYB ini kenaikannya cukup tinggi gitu guys ya, makanya diapresiasi oleh market sehingga naik ya harganya 19,83%. Tapi tetap hati-hati karena saham ini belum bagi dividen, jadi teman-teman yang mungkin mau masuk di BBYB itu hanya mencari capital gain saja gitu ya. Jadi BBYB labanya itu 14,24 miliar rupiah gitu ya, setelah di beberapa kuartal sebelumnya itu merugi gitu ya. Jadi bangkitlah dari kerugian menjadi keuntungan ya, sama seperti saham KKGI. Nah, saham pertama yang menjadi incaran saya sebenarnya bukan BBYB, tapi lebih ke Big Caps ya. Itu adalah Big Cap perbankan atau BBRI guys. Yang pertama adalah BBRI. Untuk BBRI ya, kalau misalkan kita pantau harga sahamnya memang sudah mengalami penurunan yang sangat dalam. Lebih dalam lah kalau misalkan kita bandingkan dengan saham-saham big banks lainnya. Seperti BBNI, ada juga BBCA, BRI, Bank Mandiri atau BMRI gitu guys ya. BBRI ini harga sahamnya sudah turun paling dalam ya, sudah 24,48% ya. Jadi sudah ada investor lain yang kemarin belinya di pucuk itu sudah floating loss ya, sekitar 24,48%-an seperti itu. Nah, jadi untuk BBRI memang labanya ini ada sedikit kenaikan ya pada kuartal 1 2024 karena memang di kuartal 1 2023 juga labanya itu mengalami kenaikan. Lalu kuartal 2-nya turun ya guys ya, dan kuartal 3-nya kembali membaik seperti itu. Jadi sebenarnya wajar ya laba dari perbankan ini naik turun gitu guys ya. Tapi yang tidak kita harapkan adalah ketika labanya anjlok gitu ya. Nah, jadi ketika labanya naik turun itu sebenarnya hal yang wajar dan kita bisa melihat juga korelasinya ya dari ekonomi yang sedang berlangsung. Apakah memang ekonominya melemah? Apakah memang pembayaran kreditnya menurun atau nasabah barunya juga berkurang gitu guys. Jadi kita pun bisa melihat korelasinya sebenarnya gitu guys ya. Dan selain dari harganya yang sedang turun gitu guys ya, saya pun sebenarnya juga ini saya sudah masuk ya guys, saya sudah mulai cicil-cicil beli ya. Untuk teman-teman yang mungkin ya melihat video ini ya, jangan langsung teman-teman beli berdasarkan video ini ya, tapi tetap dianalisa kembali sesuai dengan profil resikonya teman-teman gitu ya. Jadi kembali lagi disclaimer on. Nah, untuk BBRI, kenapa saya sudah mulai beli ya guys ya? Karena saya melihat ini sudah jauh di rata-rata PE standard deviation-nya gitu guys ya. Ini rata-rata PE ratio-nya di 14 kali, sedangkan
PE ratio saat ini di angka 11,26 kali. Jadi menurut hemat saya ini BBRI sudah cocok lah ya untuk mulai cicil beli. Gimana Kak kalau misalkan turun BBRI-nya, misalkan besok turun lagi ke 4.600, ke 4.500, ya saya akan cicil beli terus gitu guys ya. Saya akan cicil beli terus. Kenapa? Karena saya melihat memang meskipun The Fed masih memberikan sinyal hawkish ya guys ya, dan akan menahan suku bunganya, dan kemungkinan ya masih cukup jauh untuk pemangkasan suku bunga, tapi ekonomi Indonesia saya melihat memang di kuartal 2 ini akan cukup bagus gitu guys ya. Jadi ya semoga sajalah nanti di bulan Juni Juli ya IHSG bisa naik lagi dan saham big banks ya termasuk BRI juga bisa melesat tinggi gitu ya. Bahkan mungkin jika The Fed ya mulai memangkas suku bunga itu akan terjadi all time high lagi ya, semoga saja seperti itu ya, seperti proyeksi yang sudah kita lakukan gitu guys ya. Bahkan ada analis dari Bloomberg Terminal juga mengatakan bahwa sinyal The Fed yang masih memberikan hawkish ya terhadap suku bunga acuan ini juga sebenarnya mengacu terhadap data inflasi yang kurang memuaskan gitu ya. Padahal sudah perlahan-lahan turun nih ya, tapi The Fed masih belum puas dan kemungkinan ya menurut analis itu tidak akan menaikkan suku bunga lagi ya, sehingga pasti akan ditahan, dan action selanjutnya adalah pemangkasan suku bunga, dan itu akan sangat positif gitu guys ya. Maka dari itu saya inisiatif lah mulai cicil beli saham BRI. Saya tidak all in gitu guys, saya tetap menggunakan metode yang selalu saya utarakan ke teman-teman, yaitu DC atau dollar cost averaging gitu guys ya. Saya pun yakin ya BBRI ini adalah cerminan dari ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalkan BBRI-nya anjlok dalam, ya pasti ada sesuatu. Either itu mungkin pandemi lagi gitu guys ya, COVID-19 lagi, tapi itu tidak kita harapkan sebenarnya. Ataupun Indonesianya hancur, dan itu pun juga tidak kita harapkan tentunya ya. Oke guys, ini saham pertama yang saya incar dan mulai saya cicil beli ya di harga murah ya. Teman-teman, kembali lagi disclaimer on, silahkan dianalisa kembali ya sebelum teman-teman memutuskan akan membeli sebuah saham. Saham kedua ya yang menjadi incaran saya adalah saham auto guys. Karena auto ya kalau misalkan kita cek juga ya, harga sahamnya itu sudah turun sangat dalam gitu guys ya. Ikut turun dengan induknya yaitu Astra International yang menjadi incaran kita juga di awal tahun ya. Sempat banyak sekali terjadi goncangan ya di Astra International. Dan untuk auto juga ya kita melihat year to date ini sudah turun 16,95%. Padahal kalau misal kita cek ya guys ya, PE ratio-nya masih sangat menarik dan PBV-nya juga masih sangat murah. Lalu dari sisi laba bersih juga masih mencatatkan kenaikan secara year on year ya pada kuartal 1 2024, naik dari 433 miliar menjadi 475 miliar. Tentunya ini hal yang masih sangat bagus guys ya. Ketika kita melihat saham auto ini ya, saya pribadi tertarik gitu ya dengan saham auto, apalagi harga sahamnya ini sudah turun. Nah, selain daripada fundamental gitu guys ya, saya pun melihat memang liabilitasnya masih sangat rendah ya dibandingkan ekuitasnya. Liabilitasnya 5,2 triliun, sedangkan ekuitasnya di angka 13,8 triliun. Lalu untuk net profit marginnya juga sangat menarik di angka 10%. Rutin bagi dividen ya 2 kali dalam setahun gitu guys ya, sama seperti Astra International. Dan dari sisi return on asset juga di angka 9,30% dan return on equity di angka 13,65%. Nah, tentunya hal yang lebih menarik ya dari auto dibandingkan Astra International adalah volatilitas harganya. Jadi auto ini cukup volatil guys ya pergerakan harganya, jadi itulah yang saya suka sebenarnya, dimana dia naik turun gitu ya, dan ketika turun itu memberikan saya kesempatan untuk masuk di saham auto atau Astra Auto Parts. Nah, kita akan cek secara PE ratio guys ya. Min atau PE standard deviation rata-ratanya ini di angka 7,14 kali, sedangkan PE ratio saat ini itu di angka 5 kali guys. Jadi sudah cukup murah ya kalau misalnya berdasarkan PE ratio-nya di harga 1985 per lembar saham. Tapi saya sebenarnya masih cari diskon ya sekitar di 1900-an ya. Itu pun kalau dapat gitu guys ya. Kalau dapat ya saya cari di angka 1900-an gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ekonomi kita masih oke ya, laba kuartal 2-nya masih naik, kemungkinan auto juga bisa rebound lagi seperti itu. Nah, kapan saya akan beli auto ya? Kemungkinan ketika sudah ada
penurunan tingkat inflasi guys, terutama di US ya. Kalau misalkan tingkat inflasi di US ini turunnya ya sudah mulai dalam gitu ya. Kemarin kan turun ya dari 4,4% kalau nggak salah ya menjadi 4,3%. Nah mungkin nanti kalau turun lagi ke angka 4% atau ke angka 3%, nah mungkin saya akan mulai cicil beli ya saham-saham yang saya bahas di video ini gitu guys ya. Jadi untuk auto masih dalam pantauan saja sebenarnya, dan kalau misalkan mau titip sendal juga saya melihat ini sudah cukup oke sebenarnya, tapi saya masih ingin lihat ya bagaimana The Fed ini akan mulai memangkas suku bunganya jika tingkat inflasinya sudah mulai turun. Itu alasan yang cukup kuat gitu guys ya untuk saya memantau saham auto. Jadi masih wait and see ya sebenarnya. Yang ketiga ada XCL ya guys ya. Untuk XL kalau misalkan kita perhatikan ya di 3 bulan terakhir memang harga sahamnya sudah mulai naik guys ya, dari level 2100-an ya, ini sebenarnya sudah naik ke level 2400-an, bahkan kemarin ya sempat ke 2600. Tapi XL ini sebenarnya harga sahamnya masih punya upside ya. Kalau misal kita lihat di 3 tahun terakhir ya, XCL ini sempat naik di atas level 3000. Jadi sebenarnya XCL ya ini masih memiliki upside kenaikan yang cukup tinggi jika memang ini bisa rebound dan di awal tahun 2004 ya, dari awal tahun ini memang ini sudah uptrend kembali gitu ya. Tapi karena memang saya suka saham-saham dengan volatilitas tinggi meskipun fundamentalnya bagus gitu ya. Tapi volatilitas ini memberikan kita ruang sebenarnya, memberikan saya ruang ya untuk bisa buy on weakness ya, akumulasi di harga termurah saat terkoreksi seperti itu. Itu yang saya suka sebenarnya dari XL. Ya, lalu kita lihat P/E ratio yang ke-15 kali dengan PBV 1,21 kali, dan laba bersihnya melonjak sangat tinggi gitu guys ya. Dari 201 miliar pada kuartal 1 2023 secara year on year tentunya ini ada kenaikan ya di atas 100% menjadi 539 miliar rupiah pada tahun 2024 gitu ya. Nah, jadi memang Excel ini dari sisi produk juga sebenarnya sangat kompetitif ya. Promo-promonya juga tidak lebay gitu guys ya. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan ya dengan provider lain, Excel ini punya daya tarik tersendiri gitu guys ya. Dari bonus-bonusnya yang bisa langsung kita klaim tanpa syarat gitu guys ya, dan ya pokoknya kompetitif lah dari sisi harga, paket internet dan lain-lain. Excel ini saya acungi jempol lah ya, produk-produknya itu sangat bagus ya. Berbeda dengan saingannya itu Telkom ya. Telkom sedang ditimpa berita yang cukup negatif. Yang pertama adalah dengan adanya Starlink itu bisa mendisrupsi ya pelanggan kalangan menengah atas dari IndiHome gitu guys ya. Jadi teman-teman bayangkan ya adanya internet satelit yaitu Starlink ya dengan harga yang jauh lebih mahal tapi kecepatannya lebih tinggi, dan mobile ya bisa dibawa kemana-mana ya, ibaratnya di area manapun di pedalaman sekalipun itu tetap stabil. Berbeda dengan optik atau fiber gitu guys ya. Fiber optik itu berbeda. Meskipun ya secara untuk main game itu masih kurang bagus, latensi dan juga pingnya masih tinggi, tapi kan kalangan menengah ke atas ini tentu saja bukan untuk keperluan main game, tapi mereka itu untuk keperluan bisnis ya guys, dan keperluan mobile gitu ya. Jadi ya teman-teman lihatlah, sudah banyak di YouTube yang ibaratnya mereview ya bagaimana Starlink itu bekerja ya, bagaimana bagusnya Starlink. Lalu yang kedua ya untuk Telkom memang labanya dinilai sudah cukup tertahan gitu guys ya. Sudah kesulitan untuk naik lagi labanya. Berbeda dengan XL ya. Tadi kita lihat XCL labanya ini naik sangat tinggi ya di kuartal 1 2024 ini. Jadi saya sangat yakin XL ini masih bisa uptrend lagi. Ya masih bisa naik lagi ya gitu. Nah, lalu Telkom, kita bicara lagi Telkom ya. Tadi sudah 2 poin ya yang menyebabkan kenapa saya lebih memilih XL daripada Telkom. Lalu yang ketiga ya, poin ketiga untuk Telkom adalah terjadinya korupsi ya guys ya di anak usahanya Telkom. Itu adalah korupsi yang dilakukan dari proyek fiktif. Jadi ada proyek fiktif yang dilakukan oleh direksi-direksinya gitu guys ya. Proyek-proyeknya pekerjaannya tidak ada, tapi dananya terserap gitu guys ya, tersedot gitu ya. Jadi itulah kenapa saya membandingkan ya antara Telkom dan juga XCL, saya lebih memilih saham XCL dibandingkan saham Telkom gitu guys ya. Nah untuk XCL kita melihat ya memang dari sisi harganya sudah naik guys ya, dari area 2100-an ya, ini sempat turun guys ya di pertengahan April dan sebelum Mei ya. Ini pertengahan April sebelum Mei. Jadi sudah naik gitu guys ya. Sudah naik sampai di level
2470 untuk closing di hari Rabu kemarin ya guys ya. Sempat naik tadi saya bilang ya ke 2600-an bahkan. Nah, jadi saham-saham volatil seperti ini saya suka ya, karena ketika dia anjlok turun itu tidak akan lama bisa langsung naik lagi karena fundamentalnya sangat bagus. Jadi kita bisa ambil kesempatan ya di area 2200 bahkan di 2100-an seperti itu. Nah, PE ratio-nya ternyata masih di bawah rata-rata per 1 tahun terakhir gitu guys ya. Per rata-ratanya di angka 24 kali, sedangkan per saat ini di angka 15 kali. Jadi untuk XL mungkin saya akan cari koreksinya dulu ya. Saya akan cari koreksi dulu. Mungkin sekitar 2300 sampai 2200-an gitu guys ya. Ya syukur-syukur dikasih 2100 gitu ya. Tapi kalau misal menjadi area higher low, paling ya dikasih diskon itu di sekitar 2300-an guys. Tidak akan lebih rendah lagi. Saya sih melihatnya seperti itu ya. Kita lanjut ke saham yang keempat, ada saham BSDE guys. BSDE ini juga menarik ya, laba pada kuartal 1 2024 itu mengalami kenaikan, tapi harganya ini terus turun gitu ya. Harganya terus turun di 1 tahun terakhir. Kita lihat ya, harganya turun 16,96% dan sempat turun juga di bawah 900-an, berarti ini di level 800-an gitu guys ya, dan mulai rebound lagi. Nah, inilah yang saya suka dari saham BSD, di mana saham sebagus ini ternyata masih terdiskon ya. PE ratio di angka 3 kali dengan PBV 0,53 kali, tentunya valuasinya masih sangat murah. Lalu kita cek labanya juga tumbuh ya, di tahun 2023 pada kuartal 1 itu 884 miliar, naik menjadi 1,4 triliun di tahun 2024. Oke guys, lalu dari sisi liabilitas juga masih lebih rendah dibandingkan ekuitasnya ya. Liabilitas di angka 24,9 triliun, ekuitasnya cukup tinggi di angka 37,8 triliun. Lalu net profit marginnya juga cukup tinggi ya, 38%-an. Return on asset di angka 3% dan return on equity 6,5%. Tapi yang menarik dari sini adalah profitabilitasnya. GPM atau GPM atau gross profit margin 70% dan net profit marginnya 38%. Nah, dari fundamental menarik, dari harga juga menarik ya, karena sudah ada tanda-tanda bullish reversal gitu guys ya. Kita akan coba cek ya, rata-rata PE-nya itu di angka 7,61 kali, sedangkan PE ratio saat ini di angka 3,52 kali, yang berarti harga saham BSD ini masih sangat terdiskon guys ya. Untuk BSDE sempat turun ya ke level 875 gitu guys ya, 875, dan mulai ada tanda bullish reversal lagi sampai closing hari Rabu kemarin di 955 gitu guys ya. Meskipun sudah ada tanda reversal, kita melihat harga BSD ini juga cukup murah. Mungkin saya akan lihat guys ya, kira-kira kapan dia akan mulai rebound lagi. Tentunya saya akan beli di sekitar area koreksinya. Ya, kita akan coba nawar ya sampai di 930-an. 930, 940 mungkin ya. Nah, tapi memang untuk saham-saham sektor properti seperti BSD ini sangat erat kaitannya ya dengan tingkat suku bunga, di mana ketika suku bunga acuan The Fed masih belum turun gitu guys ya, saham-saham properti juga kenaikannya akan terbatas. Tapi teman-teman lihat nanti ya, beberapa bulan kemudian ketika The Fed mulai memangkas suku bunga, saham-saham sektor otomotif, saham sektor properti, lalu perbankan, bank digital itu pasti akan naik lebih tinggi lagi gitu guys ya. Itu ya proyeksi kita aja sebenarnya ya, teman-teman boleh percaya boleh enggak gitu ya, namanya juga analisa kan, bisa benar bisa salah, tapi itulah proyeksi yang sebenarnya kita yakini. Oke guys, selanjutnya saham Antam. Kenapa kok Antam gitu ya? Kenapa kok Antam? Ya Antam padahal kan labanya turun gitu ya, padahal labanya turun di kuartal 1 2024 ya, anjlok gitu ya, bukan turun lagi tapi anjlok dari 1,6 triliun menjadi 238 miliar rupiah. Kalau misal teman-teman perhatikan guys ya, Antam ini juga memang setelah dia bagi dividen ya lanjut turun lagi, sempat akan naik lagi sebenarnya dari area terendahnya ya sekitar 1400-an ya, mendekati 1500, tapi ini mulai back lagi, kembali lagi ke 1525 ya untuk penutupan hari Rabu kemarin. Kenapa saya memilih Antam? Karena ada alasan ya kenapa kuartal satunya ini anjlok atau jeblok gitu guys ya. Karena perizinan untuk menjual nikel atau mengekspor nikel
atau Veronical gitu guys ya, itu izinnya baru keluar di bulan Maret gitu ya. Jadi ya pastinya ini baru akan tercermin di kuartal 2 bukan di kuartal 1. Kuartal satunya mungkin penjualannya ya tidak ada gitu guys ya. Dan ini juga ditopang oleh laba ya dari penjualan emas seperti itu. Nah, jadi untuk Antam memang pairnya langsung naik tinggi ya karena labanya turun, pairnya langsung naik tinggi. Dan sebenarnya ya kalau teman-teman lihat di kuartal 2 2023 juga sempat anjlok gitu guys ya. Dari 1,6 triliun turun menjadi 227 miliar, tapi di kuartal 3-nya naik lagi menjadi 959 miliar. Nah, untuk Antam ini mungkin saya hanya akan cari momentum saja dari pelemahan harga saham Antam gitu ya. Mungkin nanti sampai kuartal 2 ya, kuartal 2 nanti sudah rilis. Nah, mungkin harga sahamnya bisa naik lagi karena pendapatan dan labanya sudah mulai stabil lagi karena sudah ada perizinan untuk ekspor dan juga menjual Veronical dari Antam ini. Jadi Antam ya seperti yang tadi saya bilang ya, PE ratio-nya naik tinggi karena labanya turun gitu guys ya. Tapi Antam ya sebenarnya saham yang cukup bagus gitu guys ya, saham yang bagus meskipun itu BUMN ya. Kemarin PKPU-nya kasusnya sudah clear ya, yang penting tidak ada kasus korupsi aja lah ya seperti itu. Nah, untuk Antam, harga sahamnya di 1.525 ya. Kemarin sempat turun juga, sempat anjlok ke 1490-an ya, 1490-an lalu naik lagi ketika kumdet dividen ke 1.600, lalu turun lagi gitu guys ya pas ex debt dividen. Nah, volatilitas seperti ini sebenarnya saya suka gitu guys ya. Saya sangat suka ya saham-saham fundamental bagus tapi memiliki volatilitas yang naik turun yang cukup dalam karena kita bisa memanfaatkan guys ya area supportnya ya untuk buy on weakness, itu yang saya suka sebenarnya. Lalu untuk PER rata-rata dalam 1 tahun itu di angka 11,39 kali. Ya jadi kalau misalkan memang banyak investor yang masih membuang saham Antam gitu ya, pasti harganya akan turun dan kita bisa coba buyback gitu guys ya sekitar 1.400 atau mungkin ya kita bisa ambil ya. Ini kan kalau kemarin ya turunnya sampai di 1.490-an. Lalu sempat turun juga di 1.460 ya sebelum rebound. Dan mungkin kita akan dikasih diskon sampai di 1.410 ya. Mungkin 1.400-an kita akan ambil saham Antam ini. Ya kita akan nawar lah ya untuk saham-saham yang memang apa ya punya potensi untuk lanjut turun lagi. Seperti itu guys ya. Oke guys, kita sudah bahas ya 5 saham di part 1 ini. Yang pertama ada BBRI ya, lalu ada saham Auto atau Astra Topaz, lalu ada XCL, BSDE ya, lalu Antam ya. Dan di part 2-nya nanti kita akan bahas juga saham-saham yang punya potensi yang cukup bagus guys ya. Untuk kita bisa ibaratnya yang akan saya incar lagi di tahun 2024 ini. Dan bagaimana prospeknya saya pun akan bahas gitu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.